Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas tentang kesyirikan. Pada pembahasan sebelumnya kami telah menjelaskan macam-macam syirik dalam uluhiyah. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar, dan yang ketiga syirik khafi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Kita harus berhati-hati darinya. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari kesyirikan? Inilah tema kita pada malam hari ini. Kita lihat perkataan penulis pensyarah kitab Al-Wajibat. Fa'alal muslim an-nasih li nafsihi al-khaifi min azabi rabbih ayyahtamma bita'allumi tauhid. Maka seorang muslim yang sadar, yang tulus, yang takut akan azab Rabb-nya, azab Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memperhatikan pelajaran tauhid. Kalau kita ingin selamat dari kesyirikan, maka hendaknya kita memperhatikan pelajaran tauhid. Wa ma yudadduha wa ma yudaddaha wa yunafiyahu aw yunkisahu aw yaqdaha fihi. Dan juga memperhatikan pelajaran hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Bukan hanya mempelajari tauhid, tapi juga mempelajari atau mengetahui hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, hal-hal yang menafikan tauhid, mengurangi tauhid atau merusaknya. Tentu hal-hal yang merusak tauhid ya seperti kesyirikan, terutama syirik akbar. Kita harus tahu syirik akbar, apa pengertian syirik akbar, apa contoh-contoh syirik akbar. Demikian pula syirik asghar, ini juga bisa mengurangi tauhid. Apa pengertian syirik asghar, apa macam-macam syirik asghar. Jadi kalau kita ingin selamat dari syirik, kita harus mempelajari tauhid dan juga kita harus mengetahui syirik. Karena syirik ini bisa merusak tauhid, bisa mengurangi tauhid atau menafikan tauhid. Wa bididdiha tatabayyanul asya'. Dengan mengenal lawannya, maka segala sesuatu akan menjadi jelas.
Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir terjerumus dalam keburukan. Jadi di samping kita mempelajari tauhid, kita juga mempelajari syirik, mempelajari tauhid untuk kita amalkan, dan mempelajari syirik untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhi. Ini kalau kita mau selamat dari kesyirikan. Walaysa muraduna ta'allum al-ijmali kama yazunnuhu man la basirata indahu mimman yusabbitun nasa an ta'allumihi wa yagurruhum bi annahum ahlu tauhid. Yang kami maksudkan bukanlah mempelajari tauhid secara global, bukanlah mempelajari syirik secara global sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dari kalangan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari mempelajarinya dan menipu mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka adalah ahli tauhid. Jadi ada sebagian orang yang mereka ini tidak punya pengetahuan, tidak punya basirah, tidak punya ilmu. Mereka mengatakan, sudahlah kalian tidak usah mempelajari tauhid. Bukankah kalian sudah bertauhid? Kalian tidak perlu mempelajari tauhid. Jadi mereka berusaha menghalang-halangi manusia dari mempelajari tauhid dengan alasan kalian sudah bertauhid. Ini perkataan yang tidak benar. Ya, walaupun kita sudah bertauhid, kita tetap mempelajari tauhid. Banyak di antara kita yang sudah tahu harus bertawakal kepada Allah, tapi belum bisa memprakteknya, khususnya ketika dia mendapat masalah. Dia tidak bertawakal kepada Allah, dia malah bertawakal kepada manusia. Banyak di antara kita yang sudah tahu bahwasanya kita harus berharap kepada Allah, tapi kita belum bisa mengamalkannya, kita masih berharap kepada manusia. Tauhid harus diulang-ulang. Tauhid harus dipelajari secara rinci, tidak hanya secara global. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalian tidak usah belajar tauhid karena kalian sudah bertauhid, ini adalah pernyataan yang keliru, pernyataan yang tidak benar. Fala hajata masah ila tafahumihi wa tikrarihi wal iyazu billah. Mereka mengatakan kita tidak ada kebutuhan mendesak untuk memahami tauhid dan mengulang-ulang tauhid. Wal iyazu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Justru kita sangat membutuhkan tauhid. Hidup kita tidak bisa lepas dari tauhid. Kita selalu butuh tauhid, dan tauhid adalah kebutuhan yang sangat pokok, kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Summa yahussuhum ala ulumin dararuha a'zamu min naf'iha. Kemudian mereka malah mendorong orang-orang untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka melarang manusia mempelajari tauhid
atau menghalangi manusia mempelajari tauhid, mereka malah menyuruh manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taib. Bal muraduna at-ta'allum al-ijmali wa tafsili li tauhid bi anwa'ihi as-salasati. Akan tetapi yang kami maksudkan adalah mempelajari 3 macam tauhid secara global dan secara rinci. Ini yang harus kita lakukan kalau kita mau selamat dari kesyirikan. Mempelajari tauhid secara global dan secara rinci. 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita pelajari semuanya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, khususan tauhid al-uluhiyah wa ma yatba'uhu wa yaltahiku bihi ilman wa amalan, khususnya tauhid uluhiyah dan hal-hal yang mengikutinya dan berkaitan dengannya, dengan mengilmuinya dan mengamalkannya. Ya, karena penyimpangan dalam masalah uluhiyah ini banyak sekali. Penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah ini banyak sekali. Dahulu orang-orang musyrik di masa Nabi SAW yang mereka ingkari tauhid uluhiyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka juga mengakui tauhid asma wa sifat secara umum. Yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyah. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa-masa setelahnya, penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah banyak dilakukan oleh manusia, termasuk di zaman kita ini. Banyak orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah. Mereka di samping berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Di samping mereka takut kepada Allah, mereka juga takut kepada selain Allah. Mereka menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin-jin dalam rangka mendekatkan diri kepada jin-jin tersebut, dan contoh-contoh yang lain. Banyak sekali penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Oleh karenanya hendaknya kita mempelajari tauhid uluhiyah secara global dan secara rinci. Wa tauhid al-asma' was sifat wa ma yatafarra'u alaihi wa ma yadullu alaihi wa ma yusmiruhu minal khairat wal ahwal al-mubarakat ilman wa i'tiqadan wa amalan. Dan juga mempelajari tauhid asma wa sifat dan cabang-cabangnya, apa yang ditunjukkannya atau apa yang dikandungnya dan apa yang dihasilkannya berupa kebaikan-kebaikan dan keadaan-keadaan yang penuh berkah dengan diilmui, diyakini dan diamalkan. Nah, ini juga sangat penting mempelajari tauhid asma wa sifat, karena penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat ini juga banyak terjadi. Banyak orang menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat. Hatta yakuna al-muslimu ala haqiqatin min dinihi wa basiratin min amrihi wa liya'budallah ala nurin wa huda, sehingga seorang muslim benar-benar berada di atas hakikat agamanya dan memiliki basirah, memiliki pemahaman yang dalam, memiliki keyakinan yang kuat terhadap urusan agamanya, dan agar dia beribadah kepada Allah di atas cahaya dan petunjuk. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus belajar
supaya kita betul-betul mengetahui hakikat ajaran Islam dan juga pengamalan kita tepat, benar. Kita beribadah kepada Allah di atas cahaya, di atas petunjuk, sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa ala hasabi tahqiqi zalika wa ma'rifatihi ilman wa amalan yakmulu imanul abadi wa yasdadu yakinuhu. Dengan merealisasikan tauhid dan mengetahuinya, baik dengan diilmui dan diamalkan, maka akan sempurna iman seorang hamba dan akan bertambah keyakinannya. Jadi kalau kita sudah mengilmui tauhid, maka kita mengamalkannya. Ya, tauhid itu bukan hanya wawasan, bukan hanya sekedar pengetahuan. Tauhid harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah tahu, kita disuruh bertawakal kepada Allah, maka dalam menjalani kehidupan ini kita hanya tawakal kepada Allah. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka kita meminta kepada Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kalau tauhid kita ilmui, kemudian kita amalkan, maka keimanan kita akan sempurna dan keyakinan kita akan bertambah. Ya, ketahuilah bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Adapun kesyirikan ini bisa menafikan keimanan, bisa menghilangkan keimanan. Jadi kalau kita ilmui tauhid, kemudian kita amalkan tauhid, maka keimanan kita akan sempurna dan keyakinan kita akan bertambah. Keyakinan kita akan semakin kuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni mereka tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid, dia ilmui tauhid, dia amalkan tauhid, maka dia akan mendapatkan keamanan. Dia juga akan mendapatkan petunjuk. Fabihasabi tahqiqi tauhid wa tasfiyatihi wa tanqiyatihi yakunul amnu wal ihtida'u. Maka sesuai kadar seseorang dalam merealisasikan dan memurnikan tauhid, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Semakin kita merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid, memurnikan tauhid, maka keamanan dan petunjuk yang kita dapatkan semakin sempurna. Fal amnu tamu wal ihtida'u tamu yahsulu liman sa'a fi itmami zalika
keamanan dan petunjuk yang sempurna akan diperoleh oleh orang yang berusaha menyempurnakan tauhid. Semakin kita menyempurnakan tauhid, maka akan semakin sempurna keamanan dan petunjuk yang kita dapatkan. Wa yahsulu liman laisa kadzalika min naqsil amni wal ihtida bihasabihi. Sedangkan bagi orang yang tidak seperti itu, tidak menyempurnakan tauhid, maka ia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk yang kurang sesuai dengan kurangnya dia dalam menyempurnakan tauhid. Jadi intinya al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai amalan. Kalau kita mengamalkan tauhid secara sempurna, maka keamanan dan petunjuk akan kita dapatkan dengan sempurna. Tapi kalau kita kurang dalam mengamalkan tauhid, maka keamanan dan petunjuk yang kita dapatkan juga berkurang sesuai dengan kurangnya kita dalam menyempurnakan tauhid, dalam mengamalkan tauhid. Orang yang paling aman di dunia ini, ya di dunia dan di akhirat, adalah orang yang menyempurnakan tauhid. Ini orang yang paling aman. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak tawakal, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Orang yang sangat aman, merasa aman. Kemudian juga orang yang betul-betul mendapat petunjuk, berada di atas petunjuk, adalah orang-orang yang menyempurnakan tauhid. Orang-orang yang menyempurnakan tauhid. Jadi intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keamanan dan petunjuk akan kita dapatkan sesuai dengan pengamalan tauhid. Sesuai dengan pengamalan tauhid. Waraji akhir kalam ala an-naw'i tsani min anwa'i tauhid wa ta'ammal kalam Syekhul Islam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala wa kalam Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata penulis, lihatlah kembali akhir pembahasan tentang jenis kedua dari macam-macam tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, dan renungkanlah ucapan Syekhul Islam Al-Mujaddid rahimahullah dan ucapan Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini pernah kita bahas. Ya, kalau pemirsa mau murojaah, silahkan buka pembahasan tentang macam-macam tauhid, yakni macam tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya, silahkan murojaah pembahasan tauhid uluhiyah. Nanti kita akan dapatkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Imam Ibnul Qayyim tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Wala tatrukil haqqa likillatis salikina wala taktarra bil batil likasratil halikin. Janganlah engkau meninggalkan kebenaran karena sedikitnya orang-orang yang menempuhnya, dan janganlah engkau tertipu dengan kebatilan karena banyaknya orang-orang yang binasa karenanya. Jadi kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya orang-orang yang melakukannya. Tidak. Kebenaran itu dilihat dari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, sesuai dengan pemahaman para sahabat atau tidak. Kalau seandainya seseorang menyampaikan sesuatu
sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat, maka dia berada di atas kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Dan janganlah tertipu dengan kebatilan, karena banyaknya orang-orang yang melakukannya, banyaknya orang-orang yang binasa karenanya. Kebenaran tidak dilihat dari jumlah. Ya, dalam hadis yang panjang, hadis tentang 70.000 orang dari umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis tersebut disebutkan Nabi SAW melihat ada nabi yang pengikutnya hanya beberapa orang, ar-rahtu, ya, tidak sampai 10. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bayangkan, ya, seorang nabi, manusia pilihan, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi pengikutnya hanya sedikit. Ya, hanya beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Ada yang pengikutnya hanya 1-2 orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah mereka berada di atas kebatilan? Jawabannya tidak. Walaupun pengikutnya hanya sedikit, mereka berada di atas kebenaran. Apakah mereka gagal dalam dakwahnya? Jawabannya tidak. Karena yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Ya, perkara orang mau terima tidak terima itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ungkapan yang bagus, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan diingat, dicatat, ya, kalau bisa dihafalkan. La tatrukil haqqa likillatis salikin wala taktarra bil batili likasratil halikin. Janganlah engkau meninggalkan kebenaran karena sedikitnya orang-orang yang menempuhnya, dan janganlah engkau tertipu dengan kebatilan karena banyaknya orang-orang yang binasa karenanya. Bal utlub al-ilma an-nafi ala jaddatis salafis salih. Tetapi tuntutlah ilmu yang bermanfaat di atas jalan salafus salih. Ini yang harus kita lakukan. Kita jangan tertipu dengan di sana jamaahnya banyak. Ya, kalau yang itu jamaahnya sedikit. Kita jangan tertipu dengan kuantitas. Kita tetap menuntut ilmu yang bermanfaat di atas jalan salafus salih. Khususan ilmu tauhid bi anwa'ihi wa ma'rifati abdadihi. Khususnya ilmu tentang tauhid, ya, bi anwa'ihi, dengan segala macamnya, dan mengetahui lawan-lawannya. Cari kajian-kajian tauhid. Perhatikan, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin selamat dari syirik, cari kajian-kajian tauhid. Cari kajian-kajian tauhid. Kalau di daerah antum ada kajian tauhid, maka hadir di kajian tersebut. Ya, walaupun mungkin yang dibahas, ustadz yang dibahas kitab yang pernah saya pelajari, tidak apa-apa. Antum hadir di situ, antum duduk, nanti ada faedah-faedah baru yang antum dapatkan. Karena memang tauhid harus diulang-ulang. Tauhid harus diulang-ulang. Banyak orang tahu tauhid tapi dia belum mengamalkannya. Dia belum mengamalkannya, atau mungkin dia lupa untuk mengamalkannya. Maka harus diingatkan. Waqad kana ahadul ulama as-salihin ma'a si'ati ilmihi wa quwwati dinihi wa tawaqqudi basiratihi fi zamanin qalilis subahati katsiril khairat
yukarriru kutubat tauhid min mutunil imami al-mujaddid rahimahullahu daiman wa abadan muddata hayatihi. Dahulu ada salah seorang ulama yang soleh dengan ilmunya yang luas, dengan agamanya yang kuat dan basirohnya yang tajam di zaman minimnya subhat dan banyaknya kebaikan. Dia senantiasa mengulang-ulang kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid dari matan-matan karya Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terus menerus sepanjang hidupnya. Masya Allah ya, ini bukan orang sembarangan, ini ulama yang soleh, ilmunya luas, agamanya kuat, basirohnya tajam. Dia hidup di zaman minimnya subhat, kemudian juga kebaikan banyak. Dia mengulang-ulang mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid dari matan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, daiman wa abadan, terus menerus muddata hayatihi, sepanjang hidupnya. Ini seorang ulama. Ya, bagaimana dengan kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Keilmuan kita ya masih minim. Kemudian kita hidup di zaman yang banyak subhat. Banyak subhat-subhat seputar syirik. Di mana orang-orang yang paginya mungkin dia punya tauhid, siangnya dia kena subhat, sorenya dia sudah tidak bertauhid. Waliyazubillah. Jadi harus diulang-ulang. Kalau zaman dulu saja para ulama mereka mengulang-ulang mempelajari tauhid, bagaimana dengan zaman kita ini? Bagaimana dengan kita yang bukan ulama? Jadi harus mengulang-ulang. Jangan mengatakan saya sudah khatam Ustaz, saya sudah selesai. Jangan. Faqila lahu fi dzalika, lalu ditanyakan kepadanya tentang hal itu. Kenapa kamu mengulang-ulang, atau kenapa engkau mengulang-ulang belajar kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid? Kenapa kamu melakukan hal itu? Faqal, maka dia berkata, nahnu idza ahkamna al-asas sahula alaina al-bina'u ba'da zalik. Sesungguhnya kami apabila mengokohkan dasar atau pondasi, maka akan mudah bagi kami membangun setelah itu. Pondasinya diperkuat, tauhidnya diperkuat. Kalau tauhidnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat, maka akan mudah bagi kami untuk membangun setelah itu. Silakan beramal. Orang yang tauhidnya kuat, ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia beramalnya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalannya itu berkualitas. Betul-betul berkualitas. Amalnya itu amal yang paling ahsan, yang paling bagus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mengadakan ya kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi hidup ini ujian. Allah menguji kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Yang paling bagus amalnya
adalah yang paling ikhlas dan yang paling mutaba'ah, yang paling sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang paling bagus. Jadi orang yang mengokohkan tauhidnya, dia kalau beramal lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah dia persembahkan kepada Allah. Dia tidak persembahkan kepada selain Allah. Dia beramal ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, mengharap surga Allah. Dia tidak mengharap dunia. Kemudian ibadahnya seluruhnya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Farahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kita doakan semoga Allah merahmati ulama tersebut ya dengan rahmat yang luas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa ammatun nas idza aslamu ba'da kufrin aw wulidu alal islam waltazamu syara'i'ahu wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa rasulihi fahum muslimuna wa ma'ahum imanun mujmalun. Kebanyakan manusia apabila mereka masuk Islam setelah sebelumnya kafir, tadinya kafir kemudian masuk Islam, atau mereka lahir dalam keadaan Islam, sejak kecil sudah muslim, kemudian mereka berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam, dan mereka termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah muslimin, dan bersama mereka ada keimanan yang global. Ya, mungkin kita termasuk di dalamnya. Kita lahir sebagai seorang muslim, kemudian kita berpegang dengan syariat Islam, kita termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita sholat 5 waktu, kita puasa di bulan Ramadan, kita bayar zakat, kita haji dan lain-lain, maka kita ini muslim. Inilah orang Islam. Inilah orang Islam, dan bersama kita ada keimanan yang global. Ingat, imanun mujmalun. Imannya masih global, baru global. Lakin dukhulu haqiqatil iman ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'an in a'tahumullahu dzalika. Akan tetapi masuknya hakikat iman ke dalam hati mereka terjadi sedikit demi sedikit apabila Allah memberikan karunia itu kepada mereka. Jadi beda antara Islam dan iman. Beda antara Islam dan iman. Islam itu amalan-amalan zahir. Ya, kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, kita bayar zakat. Ini Islam. Adapun iman masuk sedikit demi sedikit. Dukhul haqiqatil iman ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'an. Ya, masuknya hakikat iman ke dalam hati mereka terjadi sedikit demi sedikit. Ya, makin lama makin kuat imannya. Wa illa fakasirun minan nas la yasiluna ilal yakin. Jika tidak, maka banyak dari manusia yang tidak sampai kepada derajat yakin. Banyak dari manusia yang tidak sampai kepada derajat yakin. Masih ada keraguan.
masih ragu-ragu. Wala ilal jihad, tidak sampai pula kepada jihad. Walau sukiku lasakku, jika mereka dibuat ragu maka mereka akan ragu. Ini orang-orang yang gampang kena syubhat, belum sampai derajat yakin, masih ragu-ragu, dikasih sedikit syubhat langsung kena syubhat. Walau sukiku lasakku, jika mereka dibuat ragu mereka akan ragu. Walau umiru bil jihad lama jahadu, jika mereka disuruh untuk berjihad niscaya mereka tidak akan berjihad. Kenapa? Karena belum sampai derajat yakin, belum sampai derajat al-yakin. Jadi bahaya memang orang yang belum sampai derajat yakin, bahaya. Makanya syarat la ilaha illallah itu, ya, diantara syarat la ilaha illallah harus yakin. Al-yakin wa huwa kamalul ilmi. Yakin yaitu ya kesempurnaan ilmu. Lawannya apa? As-syak. Lawan dari yakin adalah as-syak, keraguan. Ar-raib, ya, kebimbangan. It laisa indahu min ilmil yakin ma yadra'u ar-raiba. Hal itu dikarenakan mereka tidak punya ilmu yakin yang dapat menolak keraguan. Jadi sebenarnya ragu ini dilawan dengan yakin. Ragu dilawan dengan yakin. Berarti yang harus kita lakukan harus sampai derajat yakin, ilmu yakin. Ya, al-yakin ada 3 maratib. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ya, kalau kita sampai tahap ilmu yakin, ya, kita upayakan kita sampai tahap ilmu yakin. Wala indahum min quwwatil hubbi lillahi wa rasulihi ma yuqaddimunahu alal ahli wal mali. Dan mereka tidak punya kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulnya yang menjadikan mereka lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada keluarga dan harta mereka. Ini pun belum kita miliki, kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada keluarga kita, daripada harta kita, daripada segalanya. Jadi yang dituntut itu, yang diperintahkan, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segalanya. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Siapa yang belum sampai pada tahap ini, ya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segalanya, maka imannya belum sempurna. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia, bahkan daripada dirinya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi segalanya kecuali diriku. Umar masih lebih mencintai dirinya. Rasulullah SAW berkata, lah, belum wahai Umar, keimananmu belum sempurna sampai aku lebih engkau cintai, ya, daripada segalanya, bahkan daripada dirimu sendiri. Jadi kalau kita masih mencintai diri kita, ya, melebihi kecintaan kita kepada Nabi SAW, maka iman kita belum sempurna. Kemudian Umar berkata, al-an, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi segalanya, bahkan melebihi diriku sendiri.
Nah, baru setelah itu Nabi SAW mengatakan, sekarang baru imanmu sempurna. Kalau kita ditanya, apakah selama ini kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, melebihi pekerjaan kita, melebihi keluarga kita, melebihi harta kita, apakah sudah atau belum? Mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab, belum Ustaz, belum. Selama ini saya masih mencintai pekerjaan saya daripada Allah dan Rasulnya. Saya masih lebih mencintai keluarga saya daripada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Kebanyakan kita masih seperti ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaula'i in'ufu minal mihnati wa matu dakhalul jannata. Mereka ini apabila dijauhkan dari fitnah, ya, dijauhkan dari ujian, lalu meninggal dunia, maka mereka akan masuk surga. Kalau dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari ujian, naam, bisa masuk surga. Wa ini betulu biman yudkhilu alaihim syubahatin tujibu raibahum fa illam yun'im Allahu alaihim bima yuzilu ar-raiba wa illa saru murtabina wantaqalu ila nau'in minan nifaqi. Namun jika mereka diuji dengan orang-orang yang memasukkan subhat, menyampaikan subhat kepada mereka yang menyebabkan mereka ragu, maka jika Allah tidak menganugerahkan kepada mereka sesuatu yang dapat menghilangkan keraguan tersebut, niscaya mereka akan menjadi ragu dan berpindah kepada suatu jenis dari kemunafikan. Ini bahaya ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diuji dengan subhat-subhat, ya, subhat-subhat itu menyambar-nyambar, sementara hati kita ini lemah. Banyak orang yang tadinya bertauhid, kena subhat jadi musyrik. Tadinya dia ahlu sunnah, kena subhat jadi ahlul bid'ah. Tadinya dia meninggalkan yang haram, kena subhat, dia melakukan yang haram. Subhat itu sangat berbahaya, dan subhat sekarang banyak sekali. Subhat itu banyak sekali para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di zaman fitnah, di zaman ujian. Subhat itu ada di dunia nyata dan ada di dunia maya, apalagi dunia maya, di medsos. Banyak sekali subhat-subhat. Dan banyak manusia diuji oleh Allah dengan subhat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahkan kepada kita sesuatu yang dapat menghilangkan subhat atau keraguan, maka kita akan menjadi ragu, waliyazubillah. Kalau ragu berarti apa? Masuk dalam salah satu jenis kemunafikan. Sifat orang munafik apa? Ragu. Orang itu bisa jadi munafik karena ragu. Bisa karena ragu. Bisa juga jadi munafik karena apa? Karena tidak ikhlas. Ya, orang bisa jadi munafik karena tidak ikhlas, dan juga karena dusta. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka enggak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri.
Jadi mereka mengatakan kami beriman itu hanya karena tipu-tipu saja. Mereka mau menipu Allah, padahal Allah nggak bisa ditipu. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Keraguan. Syakun wa raibun wa nifakun. Penyakit keraguan, kebimbangan dan kemunafikan. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih. Orang munafik di neraka. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di dasar neraka, neraka yang paling bawah. Allah siksa mereka dengan azab yang alim, yang pedih. Kenapa? Bima kanu yakdzibun, karena mereka berdusta, bohong mereka. Jadi bahaya ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kena subhat kemudian kita jadi ragu, ini bahaya. Karena kita telah masuk dalam salah satu cabang kemunafikan, ragu. Dan nanti kita akan bahas ya, seseorang bisa kafir karena ragu. Jadi kita akan bahas macam-macam kufur. Di antara macam-macam kufur, kufur syak, kufur karena ragu. Seseorang bisa kafir karena ragu. Ragu terhadap keesaan Allah, kafir. Ragu terhadap hari kiamat, kafir. Ragu terhadap surga dan neraka, kafir. Dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah iman tidak boleh ragu, harus sampai taraf al-yakin. Fatanabba ayyuhal muslim, maka berhati-hatilah wahai seorang muslim. Was'alillaha ayyarzuqaka al-basirata fid din ma'as sa'yi fi asbabiha. Mohonlah kepada Allah agar Dia menganugerahkan kepadamu basirah. Ya, basirah ini al-ilmu wal yakin. Tentang agama ini ya, disertai dengan usaha menempuh sebab-sebabnya. Jadi doa, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha datang ke majelis-majelis ilmu, datangi majelis-majelis tauhid. Ya, belajar tauhid, berdoa kemudian berusaha. Fa innal musibata kullal musibati musibatud din. Na'udzu billahi minha. Karena sesungguhnya musibah yang benar-benar musibah yang besar adalah musibah yang menimpa agama. Ingat, musibah yang sangat besar adalah musibah yang menimpa agama kita. Na'udzubillahi minha, kita berlindung kepada Allah darinya. Jangan sampai ya musibah menimpa agama kita. Kalau musibah ya dunia ya biasa ya, orang kena musibah dunia itu biasa. Ya, tapi kalau kena musibah agama, musibah dalam agama, maka ancamannya bisa neraka. Ya, ancamannya bisa neraka. Waliyazubillah. Wa man kana fi adna hayatin wa imanin alima dzalika wa ma li jurhin bimayyitin ilam. Barang siapa yang ada padanya sedikit kehidupan dan iman, niscaya dia akan mengetahui hal itu. Adapun orang mati yang tidak ada kehidupan padanya, maka luka tidak lagi menyakitkan dirinya. Ya, orang yang hatinya masih hidup, masih punya sedikit iman, dia akan tahu ya tentang pentingnya tauhid. Dia akan tahu musibah yang paling besar, musibah yang menimpa agamanya. Tapi kalau orang sudah mati hatinya, maka dia tidak merasa, dia biasa-biasa saja. Orang kalau hatinya masih hidup, kalau nggak ngaji tauhid itu susah hatinya. Hatinya nggak tenang dia. Aduh, saya kok nggak ngaji tauhid, sudah lama nggak ngaji tauhid. Hatinya ya merasa tidak tenang. Kenapa? Karena hatinya masih hidup. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah mati.
dia biasa-biasa saja. Ya, udah lama nggak ngaji tauhid, biasa-biasa saja. Ya, sama seperti orang yang sudah mati. Manusia kalau sudah mati dicubit nggak kerasa, dilukai juga tidak terasa. Kenapa? Karena sudah mati. Karena sudah mati. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang mati. Waqad qala al-allamatu Hafidz al-Hakami rahimahullahu taala fil manzumah al-mimiyah. Al-allamah Hafidz al-Hakami rahimahullah berkata dalam manzumah mimiyah, ya, syair-syair yang diakhiri dengan huruf mim, wa kullu kasril fata fid dini jabiruhu, setiap retakan, setiap kehancuran seorang pemuda, maka agamalah solusinya. Ya, antum punya masalah, solusinya ada dalam agama. Wal kasru fid dini sa'bun ghairu multaimi, tetapi retakan atau kehancuran dalam agama itu sangat susah dan tidak mudah ditangani. Orang kalau sudah rusak agamanya, apalagi kena subhat, ini sulit, ya, ditangani, sulit dinasihati, sulit dapat hidayah. Da angka maqalahu al-asriyu muntahilan, tinggalkanlah ucapan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku di zaman ini. Wabil atiki tamassak qattu wa'tasim, dan berpegang teguhlah selalu dengan yang klasik, yakni ajaran salaf, serta berpeganglah kuat padanya. Ila akhir maqala rahimahullah, hingga akhir dari perkataan beliau rahimahullah. Taib, terakhir sini penulis, ya, berdoa, fanas'alullaha al-karim ayyarzuqana wal muslimin al-basirata fid din. Kami mohon kepada Allah yang maha mulia agar dia menganugerahkan kepada kita, kepada kami dan kepada kaum muslimin, al-basirah, al-ilmu wal yakin dalam agama, wa ayyusabbitana wa iyyahum bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, agar Allah meneguhkan kita dan mereka dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia maupun di akhirat, wa ayyu'izana wa iyyahum min mudillatil fitan ma zahara minha wa ma batan, dan agar Allah melindungi kita dan mereka dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Amin. Baik. Jadi intinya, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara menyelamatkan diri dari kesyirikan yang pertama, ya, kita harus perhatian terhadap pelajaran tauhid, khususnya tauhid uluhiyah, ya, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian juga kita mempelajari hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, ya, hal-hal yang bisa menafikan tauhid, mengurangi tauhid atau merusak tauhid, ya, seperti syirik akbar, syirik asghar dan lain-lain. Kemudian juga kita mempelajari tauhid dan syirik secara rinci, tidak hanya secara global. Kemudian juga kita mengulang-ulang pelajaran tersebut. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah, ya. Nabi SAW sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Atau doa yang terdapat dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika
an usrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ana ulang, Allahumma inni a'udzu bika an usrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedang aku tidak mengetahuinya, dan aku memohon ampunan terhadap apa yang tidak aku ketahui. Ya, kemudian juga cara yang lain, latih diri untuk menyembunyikan amal. Ya, latih diri untuk menyembunyikan amal. Salamah bin Dinar pernah berkata, "Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Kemudian juga kita, ya, cara berikutnya merenungkan nasib atau ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ingat, syirik dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Orang yang berbuat syirik tidak bisa masuk surga, dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Orang yang berbuat syirik, ya, amalnya akan terhapus. Kalau syiriknya syirik besar, seluruh amalnya terhapus. Kalau syiriknya syirik kecil, akan menghapus amalan yang menyertai syirik kecil, amalan yang tercampur syirik kecil. Kemudian kita renungkan bahwasanya amalan yang bermanfaat hanya amalan yang ikhlas. Amalan yang bermanfaat yang akan kita dapatkan pahalanya, yang bisa mengantarkan kita ke surga, hanyalah amalan yang ikhlas, bukan amalan yang tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari tauhid, ya, mengamalkan tauhid dan mendakwahkan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.